Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, saya berharap kita masih istiqomah dalam menjalankan dawam sholawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, di sini kita membaca sholawat untuk pengobatan dengan media air, saudara-saudaraku. Botol berisi air, ya, botol kita isi air matang, terus kita buka. Ketika kita habis sholat, sehabis sholat sebisa mungkin masih duduk di sajadah membaca sholawat Jibril bisa, sholawat Najaratun Nukut bisa, sebanyak 1000. Setelah itu kita hembuskan di airnya, ya saudara-saudaraku. Kita hembuskan di airnya sebanyak 3 kali. Kita hembuskan sebanyak 3 kali. Ketika kita membaca sholawat, tutupnya dibuka, ya saudara-saudaraku. Tutupnya dibuka, jadi biar karomahnya, sirnya sholawat itu bisa masuk ke air. Karena ketika air didoakan dengan sholawat, maka akan mengandung gelombang-gelombang yang sangat bagus. Karena pernah diteliti di Jepang, ya saudara-saudaraku, doa yang didoakan dengan sholawat itu beda. Saudara-saudaraku, setelah kita doakan sebanyak 1000 kali, lebih juga bisa, tapi saya sarankan minimal 1000 kali. Setelah itu kita berdoa hajat kita apa supaya penyakit kita hilang. Setelah itu kita hembuskan. Setelah itu kita minum, ya saudaraku. Baca bismillah, doa mau makan, terus membaca sholawat Al-Fatihah. Setelah itu diminum 3 tegukan pagi, 3 tegukan lagi siang, 3 tegukan lagi sore, dan 3 tegukan lagi ketika akan tidur. Itu cara membuatnya air sholawat, ya saudara-saudaraku. Itu bisa tiap hari kita buat. Jadi 24 jam sekali kita buat air sholawat. Itu untuk kesembuhan, untuk pengobatan diri kita sendiri, ya saudara-saudaraku. Kita juga harus ikhtiar zahir, kita juga harus ikhtiar batin melalui air sholawat, ikhtiar
lahir kita harus ke dokter. Semoga dengan kedua ikhtiar tadi penyakit kita yang kita derita bisa sembuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita praktekkan air sholawat ini, karena saya sendiri sudah sering mempraktekannya ke orang lain. Ke orang lain itu melalui HP, saya bisa melalui HP. Jadi HP-nya itu seperti ini airnya dibuka ya, terus HP-nya saya suruh tumpangkan ke atas airnya, itu saya melalui HP itu juga bisa. Itu jarak jauh saja bisa ya saudaraku, apalagi kalau di depan kita sendiri airnya, itu sudah sangat mustajab ya saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah meragukan amalan sholawat, karena amalan sholawat itu sangat besar faedahnya bagi kehidupan kita ya saudara-saudaraku. Karena saya sendiri sudah beberapa kali mempraktekkan dengan sholawat, pernah sakit lumpuh ya, sakit lumpuh pun pernah saya obati dengan metode ini. Itu penggabungan metode ya, itu bisa sembuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat, karena di dalam bersolawat hidup kita akan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersolawat, hidup kita akan tenang, hati kita walaupun banyak masalah akan tenang. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendoakan orang-orang tua kita, kita selalu mengasihi saudara-saudara kita, kita selalu menghormati ulama-ulama kita. Sebagai manusia, kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Perbaiki hidup kita, perbaiki akhlak kita satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita tidak terlalu jauh di dalam kesesatan, di dalam kekeliruan. Kita memang harus sedikit demi sedikit ya saudara-saudaraku, untuk menghilangkan sifat-sifat buruk. Karena ketika manusia sifat hewaninya hilang, tidak bisa ya saudara-saudaraku, hanya bisa ditundukkan. Sifat-sifat hewani itu ditundukkan supaya tidak liar. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang ada di Indonesia, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Dan yang ada di luar negeri, yang sedang mencari rezeki di luar negeri, para pejuang-pejuang devisa, semoga pulang dengan keberhasilan, pulang dengan kesuksesan. Semoga para pejuang-pejuang devisa, pejuang keluarga, saya doakan semoga apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan tercapai dengan segera.
Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Intinya kita jangan melupakan apa yang akan kita hadapi kelak. Jangan banyak berbuat dosa, jangan banyak berbuat kesalahan, karena hidup kita tidak panjang, hidup kita tidak semulus apa yang kita inginkan. Hidup kita tidak panjang ribuan tahun kayak umat-umat yang terdahulu yang umurnya 1000, 300, 400, 200. Hidup kita singkat, jadi jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita masing-masing, supaya kita tetap bertauhid, supaya kita tetap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi membuat air sholawat tadi, saya harap saudara-saudaraku dimanapun berada bisa mempraktekannya untuk pengobatan diri sendiri maupun pengobatan untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Ilmu Allah itu beda dengan ilmu syaitan ya saudara-saudaraku. Kalau ilmu syaitan itu tidak bisa untuk mengobati anaknya, orang tuanya ya saudara-saudaraku. Tapi kalau ilmunya Allah itu bisa untuk pengobatan diri sendiri, ke anak-anaknya, ke orang tuanya. Jadi harus bisa dibedakan saudara-saudaraku. Itulah kelebihan ilmu Allah, itulah kelebihan sholawat yang bisa kita gunakan untuk apa saja, sekehendak hati kita. Intinya bukan untuk kemaksiatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga pahalanya selalu mengalir kepada Anda dan kepada saya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.